Tidak ada satupun kata keluar kecuali Allah izinkan. Kita harus belajar pasrah diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mempercayai satu hal, tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Seperti kata Umar bin Khattab, bahwa kita lari dari takdir ke satu takdir lainnya. Emosi dan marah tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi, justru akan menimbulkan musibah jauh lebih besar. Setiap kali saya ditimpa musibah, saya selalu mengucapkan, Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya punya prinsip hidup, orang yang punya salah kepada saya, akan saya doakan semoga Allah mengampuninya. Namun, ketika saya punya salah, saya berdoa, ya Allah, ampunilah saya. Islam mengajarkan, kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan, lebih baik lagi, sabar, lebih baik lagi, ikhlaskan, lebih sempurna lagi, maafkan. Kebahagiaan itu ibaratnya kupu-kupu, jika kau mengejarnya, ia melarikan diri darimu. Tapi jika kau duduk dengan tenang, ia akan turun ke tanganmu, maka bersabarlah, karena sabar itu indah. Kemuliaan akhlak seseorang, bukan di saat santai, tapi kemuliaan diuji saat tertimpa musibah. Insya Allah semua kejadian, ada hikmah, saya percaya dan yakin. Tak ada yang buruk dari Allah, mungkin di pandangan kita buruk, tapi di balik keburukan itu ada kebaikan. Saya lebih baik mengalah daripada harus bertengkar. Saat dicaci di media sosial, saya sampaikan, terima kasih banyak, nasihat Anda sangat berarti bagi saya. Tidak cukup kita hanya berbicara dan retorika dalam mengungkapkan cinta, tapi wujudkanlah dalam perilaku. Dalam hidup, saya tidak suka membalas dendam. Hidup dan mati adalah satu utas, garis yang sama dilihat dari sisi yang berbeda. Hidup itu jangan pernah sungkan untuk menerima masukan orang dan meminta maaf. Di kehidupan, kita tidak tahu urusan manusia dengan Allah. Manusia punya rahasianya masing-masing dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seingat saya, selama di Indonesia, saya tidak pernah menyakiti siapapun dan agama manapun. Segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk kita adalah kebaikan, walau dalam pandangan kita itu adalah keburukan. Apabila orang lain punya salah, maafkanlah dia. Saya hanya menyampaikan Islam, tapi belum tentu saya menjadi contoh. Jadi jangan tertipu dengan saya, tapi yakini tidak bakal tertipu dengan Islam. Hidup tidak akan berhenti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengiringinya dengan kelembutan dan rencananya dengan harapan yang baru dan tekad yang tidak pernah hilang. Bila yang ditimpa musibah adalah orang yang kita cintai, maka kita akan mengatakan bahwa itu penghapus dosa. Bila yang ditimpa musibah adalah orang yang kita benci, maka kita akan mengatakan bahwa itu hukuman dari Allah. Berhati-hatilah dari menghukumi takdir Allah sesuai hawa nafsu kita. Kaca yang pecah suaranya akan langsung hilang dan meninggalkan serpihan kaca yang melukai siapa yang menyentuhnya. Begitu juga perkataan yang melukai hati akan cepat hilang suaranya, tetapi hatinya terluka untuk waktu yang lama. Jika kamu merasa sangat nyaman, aman, dan tanpa rasa takut di kediamanmu, apalagi yang kamu harapkan selain itu, atau kamu ingin mengambil lautan yang penuh dengan harta, ucapkanlah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebahagiaan yang kamu miliki dan akuilah nikmat tersebut dengan pengakuan yang tulus. Binatang kita kasih sayang, apalagi manusia. Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan, semua dituntun atas izin Allah.
hati akan mati tanpa Al-Quran, hati akan keras. Jika tidak diobati dengan Al-Quran, hati juga tidak akan bahagia kecuali dengan Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran sahabatmu yang selalu menemani. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jangan memberitahu siapapun tentang maksiatmu karena dua sebab. Pertama, karena maksiat bukan untuk dibanggakan. Kedua, karena manusia tidak akan melupakan keburukanmu walaupun kau telah bertaubat. Jangan pandangi perempuan yang belum berhijab. Jangan pandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah dan bisa terampuni dosa-dosanya. Belajarlah mengenai Islam dari Islam itu sendiri. Jangan dari perilaku orang. Saya sendiri belum tentu menjadi kontok. Tirulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang mengaku cinta Nabi, tapi apakah perilakunya seperti Nabi? Apa yang ada di hati sama dengan yang diucapkan lidah. Tidak ada rasa malu untuk segera minta maaf. Orang yang ikhlas dan bisa menyampaikan dakwah, dia tidak melihat jumlah pengikutnya. Semua langkahmu, jadilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan akhlak adalah inti daripada agama.